Kalau kita ini ada sebab, ada akibat. Lah Gusti Allah ini yang mengakibatkan gitu loh. Kok niku sing gawe ini sebab dan akibat iki mergone aku jare Gusti Allah yang mengakibatkan kamu itu mempunyai sebab. Lah sesungguhnya nafas ini, setiap tarikan nafas ini adalah dibarengi dengan zat Tuhan. Sesungguhnya setiap tarikan nafas Allah ini adalah penyatuan diri Tuhan. Gus, ngapunten Gus, tadi saya sempat terkesima masuk ke apa Gus, ini semacam padepokan ya Gus? Ini bukan padepokan, ini namanya khasana budaya gitu aja. Rumah budaya. Atau rumah budaya, rumah budaya atau gitu, Baitul Ummah. Baitul Ummah. Nggih kawula wau nggih sempet kadosnya pengen sangat sowan panjenengan. Setelah ketemu itu ada rasa gimana ya Gus? Seperti nyambung dalam batin ya. Karena ada kerinduan yang paling dalam, yang mana ini terhijab dengan sesuatu alam yang belum diketemukan, maka tiada kerinduan tanpa perjumpaan. Nah, seperti itu. Kalau getaran hati atau getaran rindu itu, kita ini sudah tidak memandang namanya dunia. Kerinduan ini tidak terbentuk jadi adanya nyes yang di dalam batin ini yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu lah, dengan adanya kerinduan yang paling dalam seperti itu, maka bergetarlah hati ini. Lah jiwanya karena mengikuti hati ada di dalam ini, efeknya ada getaran meliar-liar seperti itu. Tadi di depan itu ada, saya sempat baca Gus, kampus cendekia gitu. Oh iya, situ. Bisa dijelaskan Gus? Di sini bukan kampus universitas. Kampus itu maknanya ini adalah belajar. Berarti belajar bareng-bareng tempat mencari ilmu bersama-sama. Tanda kutip cendekia artinya ya selalu yang baik-baik. Ada aku mau ngasuh ilmu di mana, ngasuh bagaimana caranya nyopet, ya itu bukan cendekia itu namanya. Kalau padepokan tempat berteduh sebetulnya itu namanya al-funduk. Pondok itu. Al-funduk, justru para kiai-kiai itu mengacunya di Tripitaka tadi itu. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya kan al-mahad. Al-mahad apa itu? Al-mahad ya. Al-mahad itu al-islamil salafil sirri kalau di sini. Ya, gitu. Jadi ya, al-funduk itu tempat pembelajaran orang-orang mengasuh kawruh. Nah, itu. Ngapunten Gus. Kula pengen ngertos pengalaman panjenengan bisa sampai seperti ini Gus. Sakit Gus ya? Harus selalu rendah hati. Kalau kita selalu rendah hati, kita ini akan bisa meraih suatu pengalaman. Mana mungkin orang yang berego terus diperingaji itu orang yang bisa menerima, tidak bisa. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkan diri kamu. Ya, makanya di sini ini tidak ada yang namanya Gus, tidak ada yang namanya kiai, tidak ada yang namanya santri, tidak ada yang namanya murid, tidak ada namanya guru, tidak ada yang namanya di atas, tidak ada yang namanya di bawah. Di sini lebur bersama untuk bersatu, untuk meraih cinta yang suci. Nah, makanya di sini disebutkan belajarlah engkau sampai merasa bodoh. Belajarlah engkau sampai merasa bodoh. Iya. Sebentar Gus. Iki kudu mikir jero iki. Saged dipun napa? Dipun wedharaken Gus maknanipun. Kalau orang itu
sudah memang betul-betul belajar untuk mengambil yang suatu mutiara. Mana mungkin orang ini terus seperti yang ada di YouTube itu rupanya ya, kiai terus selalu mencaci maki sama kiai yang satu mencaci maki kepada kiai yang satunya lagi. Itu karena apa? Karena dia merasa pintar. Ya, betul. Tapi kalau benar. merasa benar, bukankah kebenaran ini hanyalah al-haq Allah semata? Betul. Nah, kalau kita ini merasa bodoh, ya sudah, kita tidak mau mengomentari. Begitu. Orang yang sebetulnya dibalik kebodohan orang itu, di situ tertanam suatu mutiara-mutiara hati yang paling dalam. Kalau kita ini merasa pintar, nanti bisa mintari sendiri. Misalkan kita ini naik pohon, kamu naik pohon apa itu kelapa di situ. Kelapa kan ada batasnya. Bagaimana kalau kita ini naik kelapa ada di atas ini? Di mana puncaknya ya kelapa ini. Bagaimana ini? Ya pasti turun orang ini. Tapi kalau kita ini belajar sampai merasa bodoh, kita ini masih butuh untuk tabayun, butuh untuk diberi pengarahan, masih butuh lagi untuk diberi pengarahan. Idza mata banu Adam ing kota amalu ila salasa. Ing nalikane mati sapa anak Adam iku ana 3 perkara yang tidak akan pernah putus, yaitu amalannya orang itu. Setunggal amal jariah, berkali amal ingkang manfaat, ilmu ingkang manfaat, anak ingkang soleh kan seperti itu. Sebagai anak yang soleh, ya kita mendoakan supaya apa? Ilmunya bisa bermanfaat. Wajib. Itu. Iya, kalau nggak percaya kalau orang mati kembali ke rumah, ya coba panjenengan mati dulu, nanti saya doakan seperti ini. Iya. Nyampe apa tidak? Ini gitu. Ya. Nah itu bisa dijelaskan nggak Gus? Misalnya kita mengirim Fatihah Gus ke orang yang sudah meninggal, nah itu sampai atau tidak? Pasti sampai itu, ya, pasti sampai. Yang tidak sampai itu hanya satu, lain daripada agama, tidak bisa sampai. Kita misalkan berdoa untuk alal kubur gitu, membaca Al-Fatihah ditujukan kepada beliau-beliau seperti itu pasti sampai. Yang penting dia kan misalkan itu orang mati kan ibaratnya itu punya HP ya, tapi ininya ya, punya HP, tapi kan nggak bisa, nggak ada pulsanya. Nah, kita ini punya HP tapi punya pulsanya, kita kirim pulsa ya. Ibaratnya seperti itu, iya gitu aja, yang pasti sampai. Karena roh itu juga langgeng, roh itu roh gingsir kanan jati, pasti sampai di sana itu. Kalau misalnya kirim ke sesama orang hidup, ya sampai juga. Namanya husnul hadiah dan hada, siapa itu pasti sampai. Itu sama dengan mendoakan kita ini dengan surah Al-Fatihah, sampailah gitu itu. Malah justru kalau jika kepingin ilmu spiritual kamu itu lebih tajam, lebih tinggi, ya, kamu sering-sering untuk mendoakan, mengirim Al-Fatihah kepada sesamamu, agar supaya ilmu itu bisa bermanfaat, sumerambah, mengalir kepada diri kamu sendiri. Seperti itu. Ini sedikit cerita Gus. Dulu saya sempat penasaran Gus. Sebenarnya kalau saya kirim Fatihah itu sampai apa tidak, saya penasaran. Terus saya coba. Jadi semua teman-teman itu saya kirimi Gus. Saya kirimi Fatihah. Yang sudah mati? Enggak, yang ya teman sesama. Oh, teman sesama. Teman iya. masih sugeng. Saya coba. Nah itu terus besoknya saya tanya itu teman-teman. Ya insya Allah bisa dibilang nyambung Gus. Jadi semuanya itu mimpi Gus. Ya mimpi tentang saya misalnya, tapi mimpinya itu yang baik-baik. Misalnya, oh kamu ajak makan enak-enak,
Oh, itu sambung nanti. Pokoknya yang baik-baik itu. Terus Namanya ada yang mimpi saya kirimi beras seperti gitu itu. ya. Oke, contohnya seperti itu. Itu karena doanya ikhlas betul. Berarti itu ya bisa dibilang sebagai tanda-tanda Fatihah itu nyampe ya Gus ya. Kalaupun nggak nyampe dapat pahalanya juga. Tetap ya Gus. Iya. Baca Al-Fatihah dapat pahala. Oh iya. Itu aja. Iya. Simpelnya seperti itu. Kita ini anggap aja menyenter di dalamnya cermin, maka cermin itu akan memantul kepada diri kita sendiri. Nah, ngapunten Gus. Panjenengan nyampe akan seperti itu. Nah, itu ada kata-kata ibarat bayangan dalam cermin. Kelihatan nyata tapi tak berwujud. Monggo dipun wedhar Gus. Nah, gini. Kita secara logika ya. Saya bertanya kepada panjenengan. Ini korek ya, korek ini. Ini saya berdirikan. Ini berdiri, kelihatan berdiri atau tidak? Berdiri Gus. Betul ya? Iya. Ya ini salahnya. Ini sebetulnya tidak berdiri. Saya kan sudah ngomong. Ini saya berdirikan. Kalau jawabannya jenengan, ini tidak berdiri Gus. Kenapa? Panjenengan berdirikan betul. Oh, ngoten. Ini. Ya ngapunten Gus. Artinya apa? Kita ini semua makhluk, bahkan alam dunia ini tidak ada. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Hanya Allah yang mukhalawatul khawadisi. Nah, kita ini sebetulnya tidak ada, makhluk juga nggak ada, dunia juga tidak ada. Kenapa kok kelihatan ada? Diadakan oleh Allah. Okay. Di situ ada kalimat tauhid, la ilaha, tidak ada siapa-siapa kecuali sesembahan kita illallah. Ya, paham ya? Oke, paham. Berarti kita ini ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Lah, tidak ada ini namanya gaib. Tapi kenapa orang-orang tuh kita masuk ke dalam alam gaib? Nah, ini kan keliru betulnya itu. Mungkin kita sudah gaib kok masuk ke dalam gaib. Ya. Seharusnya kita ini mencari yang nyata. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tidak kaling-kalingan. Allah adalah yang tampak. Allah yang sejati, yang jejer, Allah yang ada. Kenapa kita ini kok mencari yang tidak ada, mencari yang tidak ada itu? Berarti ya tidak ada. Nah, kita kembali kepada ibarat bayangan dalam cermin, kelihatan nyata tapi tidak berwujud. Ini saya pegang HP ya. Ini saya, nah, misalkan begini. Jenengan kelihatan apa tidak? Kelihatan Gus. Ini jenengan kelihatan ya? Nah, kelihatan jenengan semua. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini sebetulnya itu kelihatannya ada tapi tidak berwujud. Wujudnya di sini kok. Okay. Nah, itu tidak ada. Yeah. Tapi Allah sudah mengatakan gini, ya kita tidak ada. Ya. Lah kita ini sebetulnya ibarat bayangan. Kelihatan bayangan aja kita ini. Di dalam cerminnya Allah, zatnya Allah. Kelihatannya ada tapi tidak mewujud. Yang mewujudkan hanya Allah. Paham ya? Jelas itu ya? Jelas. Alhamdulillah. Ada lagunya Mas. Nah, Judulnya Cermin. Dari Gusnya. Iya. Ada di situ juga. Gus bisa ngapunten. Bisa didendangkan Gus sedikit Gus. panjang. Ini ada hubungannya dengan cermin Oh, itu no. tadi. Masya Allah. Kalau kita ini bisa mengaji secara kalam, secara alami, ya ngaji rosoh, Yeah. ya, kita sebetulnya harus bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kita tidak jauh-jauh untuk mencari Tuhan, di mana itu Tuhan ini, misalkan ngajinya seperti itu. Kita rasakan saat ini. Kita misalkan ini, coba kita ini ditutup ini hidung dan ini kita ya, misalkan 1 jam aja, pasti kita mati, Yeah. karena tidak bernafas. Lah sesungguhnya nafas ini, setiap tarikan nafas ini adalah dibarengi dengan zat Tuhan. Sesungguhnya
Setiap tarikan nafas Allah. Ini ya. Nah, ini adalah penyatuan diri Tuhan. Ada campur tangan. Ya. Majas ya. Tangan bukan Gusti Allah punya tangan kayak manusia seperti gini. Ini majas. Ini ada campur tangan dengan zat Allah. Ini kita eja. Saat ini misalkan gitu, jenengan berkata dengan saya, Gus, sarungnya kok bagus. Beli di mana? Pasti begitu. Tapi panjenengan lupa siapa penjahitnya. Siapa yang nenun ini? Ya kan gitu. Hanya kelihatan sarung ini belinya di mana dan di toko itu. Tapi jenengan lupa siapa penjahitnya, siapa penciptanya, siapa desainnya. Lah, inilah. Terkadang orang dilupakan dengan matur suwun nggih, wis sampean gawekno kopi. Ya, kita ngaji di dalam saat ini kita sesuatu yang itu. Kita kalau mencari Tuhan tidak harus terlalu berlebihan di mana Tuhan itu, enggak. Kita apa yang kita hadapi yang sini, kita eja. Kita pertelake gitu loh. Paham gitu pertelake nggih. Ya. Oh iya. Saat ini saya minum kopi ini kelihatannya secara syaratnya terima kasih kepada orang yang membuat saat ini. Suwun Pak D nggih. Sampeyan lupa siapa yang menumbuhkan kopi ini sebetulnya. Nah, itu. Jadi apa dari hukum sebab akibat itu? Boleh, ini namanya asbab ya. Asbab atau makanya itu kita ini juga melalui asbab, sebab dan akibat. Kalau Gusti Allah tidak ada sebab, tidak ada akibat. Bedanya. Kalau kita ini ada sebab, ada akibat. Lah Gusti Allah ini yang mengakibatkan gitu loh. Kok niku sing gawe ini sebab dan akibat itu mergane aku jare Gusti Allah yang mengakibatkan kamu itu mempunyai sebab. Gitu.